Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Alhamdulillah rabbil alamin. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk kembali. Ibu ambil absen dulu ya. Ibrahim Alinti, Raji Putra Pegu, Rendi Saputra Usman, Devandes Una, Anissa Anggraini Jafar, Alia Ajahra Ointu, Fatimah Hasan, Fatmawati Doya, Nurdea Harun, Nurjahra Dafoto, Reyan Hanunu, ada? Sartin Latif, Silva Mutmaina Sabah, Siti Syarani Maku, Stefania Anggilu. Oke, hadir semua ya. Pertahankan kehadirannya, karena itu satu penilaian dari ibu. Kalau sakit bisa kirim surat sakit atau beri info lewat WA grup. Oke, coba semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Semuanya nyanyi. Garuda Pancasila, angguran pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Tuhan Maha Konstitusi.
Sekali lagi. Pancasila, aku patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bangun sentosa, kita hilang satu. Ayo maju, ayo maju, ayo, ayo maju. Oke, duduk kembali. Oke, sebelum melanjutkan materi pembelajaran, Ibu mau tanya, adik-adik sudah sarapan? Sudah? Sarapan apa saja? Nasi, apa lagi? Ikan, sayur. Coba adik Anissa, sarapan apa tadi? Nasi dengan ikan. Adik Rean, sarapan apa? Nasi dengan sayur. Adik Revades, sarapan apa? Nasi dengan ikan. Oke, adik-adik tahu tidak kalau nasi itu berasal dari apa? Padi. Nah, padi itu termasuk apa? Tumbuhan. Ada juga yang jawab sayur. Nah, sayuran itu termasuk apa? Tumbuhan. Ada yang makan buah-buahan? Ada, berarti buah-buahan juga termasuk tumbuhan. Nah, sama halnya manusia dengan hewan yang memiliki anggota tubuh, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Bukan cuma manusia dan hewan, tumbuhan juga. Nah, hari ini itulah yang kita akan pelajari. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, adik-adik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, melalui diskusi, adik-adik dapat membedakan fungsi dari masing-masing bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, melalui presentasi, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan sesuatu. Ini apa adik-adik? Iya, tanaman. Tanaman rica atau tanaman cabai. Nah, lihat. Seperti yang Ibu katakan tadi, bagian tumbuhan memiliki bagian-bagian. Seperti manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan ada kaki, ada tangan. Kalau ini tumbuhan ada akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Yang kelima, buah. Nah, sebentar kita akan mempelajari fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan ini. Dari fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, fungsi bunga, dan fungsi buah. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan satu video. Perhatikan video. Sebentar ada tugas.
tadi. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke. Barusan adik-adik sudah melihat video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Coba siapa yang bisa mengulang kembali apa yang dilihat dari video tadi? Siapa yang bisa? Dari fungsi akar atau tumbuhan tadi terbagi bagian-bagian apa yang pertama? Akar, terus batang, ketiga daun, bunga, dan buah. Nah, siapa yang tahu fungsi akar? Yang ingat
Ada kan di video tadi fungsi akar apa? Fungsi akar untuk menyerap air dan mineral. Coba keluarkan buku. Fungsi akar untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat dari video tadi? Coba angkat tangan yang bisa fungsi akar. Oke, Widya, fungsi akar apa? Oke, mengangkut zat dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan. Beri aplaus untuk adik Widya, tepuk tangan. Yang kedua, batang. Ada yang ingat fungsi batang apa? Oke, adik Siva. Tumbuhannya daun, bunga, dan buah. Iya, batang itu tempat tumbuh atau menempelnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, daun. Ada yang bisa yang ingat fungsi daun apa? Oh, adik Dinda, silakan. Terjadinya fotosintesis. Nah, kalau yang tadi, yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga, siapa yang bisa? Oke, adik Nanda. Tempat terjadinya penyeduhan sebagai alat perkembangan biarkan tumbuhan. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab. Yang terakhir apa? Buah. Siapa yang bisa? Bisa. Oke, adik Anggi, coba. Iya, fungsi buah sebagai cadangan makanan atau tempat biji dan juga bermanfaat untuk manusia. Kamu sering makan buah toh? Iya, jadi buah itu bisa memberikan vitamin untuk manusia. Nah, kalau siapa yang jawab akar tadi? Akar? Oke, akar itu adik-adik tahu terbagi dari dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang itu yang bagaimana? Akar tunggang itu yang kuat dan keras. Seperti pohon apa itu ya? Yang kuat. Yang kuat. Kelapa. Tepuk tangan untuk adik Anggi. Kalau akar serabut itu akar yang lemah, maksudnya yang lembut. Itu biasanya terdapat pada tumbuhan apa? Tumbuhan apa akar serabut? Yang biasa kamu makan? Sayuran. Misalnya kangkung. Pernah lihat? Akar kangkung? Akar kangkung tidak keras kan? Nah, itulah yang dinamakan akar serabut. Kalau batang. Nah, batang tadi terbagi dua jenis juga. Batang berkayu dan batang basah. Kalau batang berkayu seperti apa, Rapandes? Batang berkayu itu keras. Kalau digoyang begini tidak bisa. Seperti pohon apa? Iya, kelapa. Tepuk tangan untuk adik Rapandes. Kalau batang basah itu yang bisa batang basah itu yang bisa dibelah, bisa digunting, bisa dipotong-potong pakai pisau. Apa seperti apa yang tadi? Iya, sayuran. Kayak sayuran bayam kan? Kamu sering makan sayuran toh?
Oke. Selanjutnya daun. Daun tadi ada 4 jenis. Ada daun menyirip, terus daun melengkung. Yang ketiga daun lurus dan daun menjari. Coba daun menyirip contohnya seperti apa, Adik Siva? Menyirip. Ada itu buah. Buah jam. Iya, jambu. Pernah lihat daun buah jambu? Pernah? Coba bentuknya seperti ini kan? Ya. Nah, kalau yang kedua, melengkung. Contohnya seperti daun apa? Ada yang pernah lihat daun sirih? Tidak. Oh, daun melengkung seperti daun sirih. Nanti kalau sudah di rumah tanya, "Mama, daun sirih itu yang bagaimana?" Nah, bentuknya seperti itu. Oke? Sekarang daun lurus. Siapa yang bisa? Alia, daun lurus itu yang bagaimana? Yang di persawahan? Siapa yang bisa? Andy? Iya, daun lurus seperti daun pada tanaman padi. Dia memanjang dan lurus. Nah, yang terakhir, daun menjari. Nah, ini pasti ada yang tahu karena sering makan. Iya, pintar, baik. Beri aplaus untuk yang sering menjawab. Daun ubi ya. Oke. Sudah tadi bunga, fungsi buah juga sudah. Sekarang, kalau adik-adik sebelumnya tidak tahu, akar itu saya pikir cuma satu model. Ternyata ada 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang kedua juga batang. Saya kira kalian kira batang juga hanya satu bentuk, ya? Ternyata berapa bentuk batang? Iya, batang berkayu dan batang basah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu mau tanya. Adik Dea, akar itu terbagi berapa jenis? Akar? 2, pintar. Akar apa? Akar tunggang dan? Iya, serabut. Tepuk tangan untuk adik Dea. Sekarang batang. Batang siapa yang bisa coba? Adik Revandes. Batang itu terbagi berapa jenis? 2. Batang apa? Batang basah dan batang berkayu. Beri tepuk tangan untuk adik Revandes. Sekarang daun. Coba adik Nanda. Daun terbagi berapa jenis? 4. Yang pertama, menyirip. Yang kedua? Yang kedua apa? Melengkung. Betul adik Anggi. Yang ketiga? Lurus. Yang keempat? Menjari. Ya, menjari seperti tumbuhan ubi atau singkong. Kalau dalam bahasa daerah kita, singkong itu dinamakan ubi. Sudah benar adik Baim. Oke, karena sudah paham, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan bagi kelompok. Ini tugas kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok, saling tolong-menolong. Di sini, Ibu punya 3 warna kertas. Jadi setiap orang ambil antara 3 warna ini. Tapi duduk kembali nanti sebentar, duduk sesuai kelompok. Coba Ibu mulai dari kelompok 1.
yang di sana, ambil kertas. Atau Andy dulu? Yang mana? Maju saya semua, ambil di sini, pilih. Duduk kembali ke tempat semula. Duduk kembali ke tempat semula. Yang tadi duduk kembali. Duduk. Kenapa, Baim? Duduk. Oke. Sekarang perhatikan warna kertas kalian. Warna kertas kalian terbalik ya, Baim, terbalik. Nah, warna kertas kalian coba yang warna merah Ibu jadikan jadi kelompok 1, silakan pindah ke sana. Warna biru kelompok 2. Duduk di sini yang punya kartu warna biru. Kelompok 3 yang memiliki warna putih, kertas warna putih. Baim di kelompok 2 warna biru. Oke, sudah duduk sesuai kelompok? Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Ini tugas kelompok berarti dikerjakan secara bersama-sama, saling tolong menolong, gotong royong. Keluarkan alat yang Ibu sudah pesan kemarin, lem dan gunting. Jadi, lihat cara mengerjakannya begini. Nomor 1, lihat panah ini mengarah ke apa? Tulis di situ. Nah, tulis sesuai panah ya. Untuk nomor 2 ada kotak. Kotak ini nanti kalian isi dengan gambar yang Ibu berikan, digunting, terus ditempelkan di sini. Misalnya gambar pertama, gambar buah yang mana? Pilih di sini. Baru fungsinya juga dipilih di antara 5 ini ya. Nah, digunting terus dilem di kotak yang sudah disediakan. Paham? Oke, Ibu bagi dulu. Saling tolong menolong. Ada yang menggunting, ada yang menjawab nomor 1. Ibu akan nilai yang aktif di sini. Jadi saling tolong menolong. Gunting. Saling tolong menolong Alia. Sorong di situ bangku. Silakan yang mau gunting atau baru yang lain menjawab nomor 1 dulu. Yang lain gunting saja. Bagi 2 saja itu, nanti yang lain gunting. Ini dibagi. Ini yang 1 orang gunting ini, 1 orang gunting itu supaya ada kerja semua.
Berbagi tugas. Kalau ada yang menggunting, yang lain menempel. Hati-hati kena tangan. Saling membantu. Pindah di situ kursi. Gantian. Tidak apa-apa, tempel saja. Asal masih dalam kotak. Taruh saja.
Cari. Ingat. Kelompok 1. Ingat fungsi-fungsinya. Jangan sampai tertukar. Jawab. Masih banyak waktu. Lihat baik-baik itu fungsinya. Hati-hati kalau tertukar. Duduk. Jangan asal-asal. Iya, gua. Sebentar. Duduk Revandes, duduk. Bersihkan itu sisa-sisa kertas di atas meja.
Kain. Simpan dulu di mana? Sebentar mau buang. Kenapa kelompok 1? Mereka sapu. Fotosintesis tadi apa? Lah, terus makanya ingat, hati-hati tertukar. Sebentar, tiap kelompok satu orang mewakili untuk mempresentasikan di depan. Dan kedua kelompok yang di sebelah sini melihat apakah jawaban mereka sudah benar, memberikan tanggapan kalau merasa, oh jawabannya kurang pas ibu. Kalau misalnya kalian lihat tak salah, ya, oke? Itu daun taruh di situ. Kenapa kelompok 1 dari tadi? Hati-hati tuh. Minta ini digunting. Alia tidak membantu Alia. Jangan cepat-cepat baru banyak ini, tidak tepat TP fungsi. Masih banyak waktu. Jangan lupa nama-nama kelompok. Terus kelompok berapa? Nama Indonesia. Tapi nama ikut di meja. Kelompok 3 sudah. Tunggu yang lain. Sisa-sisa kertas dikumpul. Jangan ada yang berantakan. Dikumpul dulu di situ, sebentar dibuang. Rean. Saya mau tatukan. Kumpulkan di sana dulu sampah.
Gunting dan lem disimpan. Kalau memang sudah selesai, disimpan di tas ulang. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? So, lihat baik-baik. Kelompok 3? Kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Siapa? Adik Nanda. Sudah semua? So, mulai presentasi ya. Ayo maju kelompok 1 membacakan hasil pekerjaan kalian. Semua maju, semua maju. Yang membaca Adik Nanda, semua maju di sini. Perhatikan yang untuk 2 kelompok, dengarkan. Kalau misalnya yang kalian fungsinya salah Ibu, nanti beri tanggapan setelah mereka mempresentasikan hasil mereka. Coba bagus-bagus. Di sini, dekat sini. Maju, maju. Oke, salam dulu. Di sini, Andi, di sini. Di sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan perhatikan kelompok lain. Akan membacakan hasil pekerjaan kami. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Kasih lihat sama kelompok lain. Saya lihat untuk yang kontak pertama apa? Tobas. Itu apa itu? Oke. Bunga. Batang. Buah. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Yang pertama apa? Buah. Gambarnya sudah benar. Fungsinya apa? Baca. Teman lain mau dengar. Salah satu sumber air untuk tumbuhan dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme. Oke, yang kedua. Yang kedua. Sebagai tempat terjadinya Perhatikan baik. buahan yang nanti akan menghasilkan bunga. Terus ketiga. Daun. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses makanan dari tumbuhan. Keempat. Batang. Kelompok lain perhatikan ya. Digunakan sebagai alat
sebagai alat transportasi. yang mengangkut air dan mineral dari awan menuju langit. Terakhir, Angkat mineral air mineral dan hal lainnya untuk kebutuhan tumbuhan. oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kalian sudah sepakat sama jawaban mereka? Kalian merasa sudah benar? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Andy, kelompok 2, silakan maju. Yang membacakan adik siapa? Sipa, maju. Semua maju. Kami dari kelompok berapa akan mempresentasikan. Yang lain perhatikan, jangan ribut. Membacakan hasil pekerjaan kami. Oke, dari nomor 1, kelompok 1 perhatikan. Pertama daun, bulan, minyak, kotak ketiga, batang, tongkat, kotak kelima, akar. Oke, nomor 2. Nomor 2, perhatikan yang lain. Salah satu sumber air untuk tumbuhan dan tumbuhan ini yang meningkatkan Dengar itu. Yang kedua, sebagian tempat terjadinya Yang dulu bermain. dan pembuahannya yang nanti akan besar. Yang ketiga, Dengar. daun berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan sebagai tumbuhan. Batang fungsinya sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. terakhir akar. Fungsinya Akar fungsinya menyerap air, mineral, dan zat hara lainnya untuk kebutuhan tumbuhan. oke. Kelompok 1 dan 3. Apa ada tanggapan? Sudah sepakat? Kalau ada yang ingin mau bilang, Ibu, fungsi nomor 1 tertukar dengan nomor begini. Bilang, tidak apa-apa. Sama? Sudah benar? Sudah benar. Kalau sudah benar, tepuk tangan untuk kelompok 2. Duduk kembali. Kelompok 3 maju. Maju kelompok 3. Tidak apa-apa. Silakan baca. Dea.
Kami dari akan membacakan. Yang 1, 2 perhatikan. Kotak pertama daun. Nomor 2 perhatikan. Kelompok 1 Endi. Dikumpul itu sampah. Nomor 2 perhatikan kalian Devades. Lihat itu jawaban mereka kalau sudah benar. Salah satu sumber air untuk diambil dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Bunga sebagai tempat terjadinya penyerapan dan pembuahan yang nanti akan menghasilkan bunga. Juga daun tempat berlangsung proses fotosintesis yaitu batang. Nindi, dengar itu Nindi. Sebesar suara Anissa. Menyerap air mineral dan cakra lain untuk kebutuhan tumbuhan. Sudah? Kelompok 1, 2 mau kasih tanggapan? So, dengar baik-baik. So, benar jawaban mereka? Oke, kalau sudah benar, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke, dari jawaban ketiga kelompok, Ibu lihat hampir semua sudah menjawab benar. Berarti sudah paham ya? Nah, oke, kita bahas dari nomor 1. Ini ada pohon ya. Pohon apa? Strawberry. Strawberry. Nah, ini kotak pertama ada panah. Panahnya menuju ke daun. Yang kedua menuju ke apa di Devades? Menuju ke mana? Ke bunga. Yang ketiga Putra menunjuk ke mana itu panah ketiga? Iya, ke batang. Keempat adik Kinan. Ini menunjuk ke mana? Ke buah. Yang terakhir Nanda? Akar. Oke, berarti adik-adik sudah tahu bagian-bagian tumbuhan? Iya, nah nomor 2 kita lihat, kita bahas. Nomor 2, yang pertama buah. Buah pasti kalian sudah tahu gambarnya bagaimana ya? Nah, kecuali fungsinya. Fungsinya di sini semua menjawab salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Benar? Benar? Iya, selain itu buah-buahan juga, Anggi, buah-buahan juga bermanfaat untuk manusia. Sebagai apa? Misalnya, memberikan apa itu buah untuk manusia? Bergizi untuk memberikan vitamin. Misalnya, kalau ada dari kalian yang sulit buang air besar, pasti dokter memberikan saran banyak makan buah. Ya? Oke, nomor 2. Nomor 2 ini bunga. Bunga di sini kalian jawab sebagai tempat terjadinya
penyerbukan, dan pembuahan yang nanti akan menghasilkan buah. Ya. Nah, sebelum adanya buah, apa adik-adik pernah melihat bunga di pohon? Misalnya pohon mangga. Pohon mangga belum berbuah tapi baru bunga. Berarti kalau dia sudah berbunga, sedikit lagi dia akan berbuah. Begitu juga pohon lain, bukan cuma pohon mangga. Yang ketiga, daun. Daun tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan bagi tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga butuh makanan. Makanannya dari sinar matahari. Yang melakukan itu si daun. Nah, makanya daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Oke, yang keempat, batang. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Coba bayangkan kalau tumbuhan tidak ada batang. Apa bisa tumbuh? Tidak ya. Apa bisa dia menjadi tinggi? Misalnya pohon mangga yang tadinya begini, kalau ada batang, kalau tidak ada batang, apa dia akan menjadi tinggi? Tidak. Nah, begitu juga kalau ada angin kencang, kalau tidak ada batang, bagaimana itu tumbuhan? Iya, rubuh. Tidak ada yang menahan. Yang menahan itu batang dan juga akar. Ya? Nah, yang terakhir, akar. Akar berfungsi menyerap air mineral dan zat hara lainnya untuk kebutuhan tumbuhan. Nah, kenapa kalian kalau mau tumbuh-tumbuh ingin menanam tumbuhan, terus sering disiram, diberi pupuk, di mana? Di bagian mana? Di atas tanah. Nah, yang menyerap itu apa? Akar. Ya, pintar adik Revandes. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Oke, Ibu lihat sudah ada yang tidak konsentrasi. Coba berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking ini membutuhkan konsentrasi. Jadi cara mainnya begini. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian beri tepukan sekali, tepuk pagi. Gitu. Kalau tepuk siang, 2 kali tepukan, tepuk siang. Nah, kalau tepuk sore, 3 kali tepukan. Oke, begitu. Kalau tepuk malam, tidak ada tepukan atau alias diam. Nah, di sini Ibu bisa lihat mana yang tidak konsentrasi. Oke, boleh mulai? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Siapa itu yang tidak konsentrasi? Tepuk malam berarti tidak ada tepukan karena malam itu waktunya tidur. Ulang? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pagi, tepuk malam. Lah, adik Pati tidak konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Berarti sudah konsentrasi semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Sekarang Ibu beri evaluasi ya, karena sudah konsentrasi kembali. Ibu bagi evaluasi, Ibu beri waktu 5 menit. Lihat, ini evaluasi tugas mandiri. Berarti dikerjakan secara sendiri-sendiri, bukan yang seperti tadi ini. Ini sampah dikumpulkan dulu. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa nama. Tugas mandiri berarti tidak tengok kanan, tengok kiri. Tugas dikerjakan sendiri ya, Putra. Jawabannya ditulis di bawah. Iya, di bawah. Tulis. Tulis nomor 1. Jawaban nomor 1 apa? Mudah sekali karena sudah kamu dapat tadi barusan. Pelajari. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Ibu, siapa bahasa ibu? Jangan sampai robek. Masih batas ini.
sesuai yang kalian tahu. Tadi 5. Tunggu yang lain. Alia. Tugas mandiri. Lagi. Lanjut. Nomor 2. Mengapa tumbuhan bisa berdiri tegak? Karena apa tadi? Ibu bilang kalau tidak ada itu, tumbuhan tidak bisa berdiri tegak. Nah, itu dia siapa yang bisa membuat tumbuhan bisa berdiri tegak? Jawab, jangan disebut. Karena ada apa pada tumbuhan itu? Yang sudah boleh antar ke depan.
Oke, antar ke depan. Oke, sudah semua? Antar ke depan. Pak Im. Silakan duduk kembali. Oke, perhatikan ke depan. Kelompok 1, perhatikan. Kelompok 2 dan 3, perhatikan ke depan. Ibu lihat dari seluruh siswa, alhamdulillah sudah menjawab dengan benar. Berarti sudah paham materi pelajaran hari ini? Sudah ya? So paham? Tidak ada lagi yang ini bertanya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, coba kita main kuis. Yang bisa jawab angkat tangan. Kelompok 1, kita main kuis. Yang bisa jawab angkat tangannya. Jangan jawab bersamaan ya. Ini cuma mau jawab benar atau salah. Oke, yang pertama, angkat tangan yang tahu. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Oke, adik Fatin. Iya, benar. Tepuk tangan untuk adik Fatin. Yang kedua, semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Katanya, semua batang itu berwarna coklat dan keras. Benar atau salah? Iya, salah. Karena ada batang yang basah. Seperti batang apa? Sayuran. Tepuk tangan untuk adik Dea. Yang selanjutnya, bentuk daun beragam dan unik. Bahkan ada yang berbentuk seperti jari. Adik Nanda? Kelompok 1 dulu. Benar? Iya, ada yang seperti jari ya tadi. Yang seperti jari, seperti tumbuhan apa? Ubi. Iya, tumbuhan ubi atau singkong. Kalau di daerah kita dinamakan ubi. Oke, tepuk tangan untuk Nanda dan Baim. Selanjutnya, bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Siapa yang belum pernah angkat tangan? Andy? Benar atau salah? Benar. Iya, benar. Tepuk tangan. Terakhir, buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Siapa yang oke, Repandes? Benar. Tepuk tangan lagi untuk Repandes. Sampai sini sudah paham? Sudah mengerti dengan materi yang kita pelajari hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, tumbuhan itu terbagi begini, Ibu. Coba siapa yang bisa? Tumbuhan terbagi? Bagian-bagian tumbuhan terbagi? Angkat tangan. Apa-apa? Adik Dea. Nanti. Akar. Yang pertama akar. Batang. Terus? Daun. Bunga. Dan buah. Tepuk tangan untuk adik Dea. Nah, coba siapa yang menambahkan kesimpulan untuk akar itu fungsinya apa sih? Coba. Siapa yang bisa fungsi akar? Akar? Oke, Widya.
Coba bisa menambahkan fungsi akar apa? Fungsi akar? Kasih besar suara. Mengangkut zat makanan dari dalam ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, mengangkut zat dan makanan dari untuk tumbuhan. Misalnya itu disiram pupuk, disiram air, nanti itu akan diserap oleh batang melalui akar, ya. Tepuk tangan untuk adik Widya. Ada yang bisa menambahkan untuk batang fungsinya? Ada yang bisa? Oke, adik Siva, silakan. Batang tempat tumbuhannya daun, bunga, dan buah. Oke, fungsi batang apa? Tempat Tumbuhannya daun, bunga, dan buah. iya, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kalau daun ada yang bisa? Oke, silakan. Dik Dinda. Iya, tempat terjadinya fotosintesis. Untuk bunga siapa yang bisa? Oke, adik Nanda. Tempat terjadinya penyembuhan sebagai alat perkembangan biakan. Oke, tempat penyerbukan itu bunga. Adik-adik pernah melihat hewan yang ada di bunga-bunga, di atas serbuk bunga. Nah, karena dia ini serbuk, membuat serbuk, kalau dalam bahasa kita ada isap serbuk, itu dia, ya. Oke. Kalau yang terakhir buah. Oke, buah, Anissa. Buat tempat cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Iya, sebagai pelindung biji itu buah. Kalau tidak ada buah, biji itu tidak terlindungi. Nantinya di dalam buah yang ada biji, biji itu akan menjadi tanaman baru. Jadi ada yang bibit-bibit itu dari biji yang ada di dalam buah. Oke, sudah paham? Alia, sudah paham? Paham? Oke, duduk yang baik. Oke, kalau sudah paham, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Pakai nada balonku ada 5. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kita sudah buat kesimpulan ya. Sekarang
untuk menutup pembelajaran pada hari ini, coba adik Andy pimpin doa di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sebelum pulang. Teman-teman, Sebelum pulang. mari kita berdoa. Bismillah. Rabbana hasanah roti hasanah waqina azabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, duduk kembali adik Andy. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, adik-adik ibu pesan bawah daun ya. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk daun, oke? Paham? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.